Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi sama Mang Ado, youtuber kecot dari Depok. Oke guys, hari ini Mamang sambil ngabuburit, Mamang ketemu sama temennya si Ijal yang punya motor keren seperti yang ada di sini nih guys. Mungkin biar lebih jelasnya langsung kita tanya-tanya aja lah orangnya, biar nggak lama-lama. Bang, kenalan dulu bang. Nama, rumahnya di mana, umur, kayak jomblo atau enggak? Hobi? Iya hobi ya. Enggak, nama gue Adi. Gue tinggal di Cimanggis, Depok. Cimanggis. Paling kalau aktivitas sekarang kayak gini, udah di rumah aja. Lu juga di rumah aja kan? Lockdown. Terus ini nih kan ada motor customer nih. Ini basicnya apaan nih bang? Motor apaan? Kalau basicnya dia Ninja RR gue punya. Tahun? Tahun 2008 kali ya? Yang masih pairingnya gitu. Ya, yang old 2008 ya? Yang old. Nah, terus ini kok motor Ninjanya bisa dimodif kayak gini nih, awal mulanya gimana sih bang? Awal mulanya mah jadi Surya Nation itu bikin kayak event gitu. Nama eventnya itu Wheels of Inspiration. Nah, di situ gue ngeliat di Instagram si Surya Nation bikin iklan itu, terus gue posting cerita gue tentang gue sama motor gue zaman dulu tuh, kayak pas gue masih SMP sering keluar nonton balap kan. Terus di situ gue lihat tuh kayak motor Ninja tuh keren banget gitu. Gue punya mimpi kayak gue punya motor Ninja yang bener-bener kenceng gitu, dan nggak cuma sekedar kenceng sih, sama bagus juga buat dilihatnya, enak gitu. Keren ya? Dari situlah mimpi gue, terus gue posting di cerita gue di Surya Nation. Akhirnya gue pilih jadi 10 besar itu. 10 besar. Dari 10 besar itulah, itu banyak 10 besar itu dipilih dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Palembang 2 orang, Makassar, terus ada yang dari Pati, Medan 2 orang, terus Jakarta, gua Depok, terus Jakarta 2 orang. Pokoknya 10 finalis itu dipilih seluruh Indonesia deh. Terus dikumpulinnya di Moto Village di Kemang. Buat kayak pembekalan gitu lah. Itu acara Surya Nation-nya kapan bang? Kalau yang gua 3 harinya itu, workshopnya itu bulan September 3 hari tuh, 13, 14, 15 ya. Nah kalau misalkan launching motornya itu di G-Expo, di show off-nya Surya Nation, bulan November ya, berarti berapa, 2 bulan ya? 2 bulan. Kemang itu kan ada kayak workshop gitu 3 hari di Kemang. Itu kayak pertama itu gue belajar, gue ada pembekalan gitu dari Gesteng Magazine di Jakarta. Itu kayak scene motor di Indonesia itu sekarang kayak gimana sih gitu. Nah hari kedua itu gue kunjungan ke bengkel Thrive Motorcycle buat tahu kerjanya mereka itu seperti apa di dalamnya, lebih mengenal lagi sih, lebih mengenal si Thrive ini gimana. Terus hari ketiganya itu baru deh gue kayak belajar sketching motor. Sketching motor itu kayak gue buat desain dulu yang ada di pikiran kita nih. Lu pasti punya bayangan dong. Lu pengen motor lu tuh kayak gimana gitu. Nah gue tuangin aja di situ. Itu juga pertama kalinya gue nggambar. Oh itu pertama kali gambar tuh ini? Iya. Oh pertama kali gambar. Gue kira pas lu mau pas
ngasih ke Suryanasinya tuh udah berbentuk gambar belum berarti masih Belum. cerita itu. Jadi itu berupa cerita dulu. Oh, iya. Jadi pas kita juga kaget, 10 orang itu juga kaget tiba-tiba hari kedua itu kan kunjungan di Thrive. Nah siangnya itu baru tuh dimulai sketching gambar motor lah. Anak-anak juga pada kaget kan. Anjir, gue basicnya kagak ada gambar kan. Cuman itu kan sama Mas Rizky Lembing diajarin lah. Ini tuh kalau misalkan apa namanya kan udah ada, jadi di gambar itu udah ada frame-nya sama rodanya. Jadi lu tinggal bikin tangkinya, stangnya mau kayak gimana gitu. Jadi sepemikiran liar pikiran lu aja dituangin di situ gitu. Dan ini juga gue nggak tahu bakalan dijadiin 2 mesin. Gue taunya cuman 1 mesin gitu. Makanya yang gue gambar itu ada fairing di depannya gitu. Karena motor-motor di Salflet di Amerika itu gitu ada fairingnya gitu. Nah ini kan mungkin karena pakai radiator ini jadi nggak itu. Banyak sih yang kayak bodinya tuh kan harusnya kalau gue kayak gitu nggak ada atasnya itu. Nah ini ada atasnya gitu. Tapi overall bagus sih, maksudnya mereka juga Thrive itu pasti punya apa ya? Karena kan dari gambar tuh, dari gambar nggak semuanya bisa dituangin ke asli gitu. Mereka pasti punya pertimbangan semua sih. Itu sih. Terus ini juara pertamanya gitu? Nggak juara pertama. Jadi yang 10 orang dari itu 10 dibuat. Jadi dari 10 finalis itu kan temanya itu performance bike. Nah itu 3 hari itu kan dipilih juga, makanya yang 3 hari itu cerita kita menarik atau enggak, terus menginspirasi atau enggak kan, temanya aja Wheels of Inspiration gitu. Nah gue ini sebenarnya karena kan gue sekarang main di lingkungannya yang motor custom, tapi dulu gue mainnya balap gitu. Nah gue pengen kayak, lu pasti pernah itu kan, pernah kayak anak balap dan anak custom itu nyatu kayaknya susah banget. Bukan susah sih, kayak belum ada aja gitu, kayak masih ada skat aja antara mereka. Nah gue harapan gue sih dari motor ini tuh kayak anak custom sama anak balap tuh kayak ada satu pemikiran. Jadi kayak anak balapnya mikir, oh ternyata custom juga buat main balapnya juga bisa juga, dan sebaliknya anak custom juga mikirnya balap tuh nggak nganggap remeh yang kayak ugal-ugalan di jalan aja. Mereka cuman nggak ada tempat buat nyeting balapan gitu ya, balapan resminya aja gitu. Itu sih mimpi gue ini. Sama kalau misalkan inspirasi motornya nih kayak gini, itu sih lu pernah denger nama Burt Monroe? Orang Amerika pasti. Iya, bukan sih, lebih tepatnya bukan orang Amerika. Orang mana tuh? Dia orang Australia. Kenapa gitu. tuh? Burt Monroe itu pokoknya lu tonton aja deh. Lu tonton aja filmnya. Jadi filmnya itu biografi, jadi emang bener kisah nyata terus diangkat jadi film. Filmnya itu, nama filmnya itu The World vs Indian. Gitu. Jadi dia pokoknya lebih lengkapnya sih, lu tonton sih filmnya. Itu bener-bener si Burt Monroe itu bener-bener nginspirasi gue banget gitu buat punya mimpi kayak kita kan kalau di Indonesia hampir rata-rata kayak balapnya patokannya kan ke Thailand kan. NGO-an ya kan di sono. Yang dikepot-kepotin. Iya, yang nggak salah. Iya. Semua hobi pasti ada pakemnya sendiri sih. Nah, kalau misalkan di Amerika ya di Salflet. Gitu. Kalau dia nggak bener. Kalau di sini kan sama di Thailand lebih ke ada jaraknya 201, 500. Tapi kalau di Salflet itu bener-bener lu nguji limit motor lu itu sampai semana gitu. Jadi nggak ada batasannya lu harus 500 udah selesai gitu. Enggak, tapi bener-bener ngetes mesin lu itu di sana. Itu sih. Keren banget guys. Dari mimpi menjadi kenyataan ini berarti benar. Terus ini motornya dikerjainnya di mana? Jadi yang bikin motornya itu Thrive Motorcycle, adanya di Mampang. Di Mampang. Bengkelnya. Kalau lu nggak tahu Thrive?
Tahu. Tahu. Yang custom gitu kan? Nah, iya. Tinggal custom. Nah gitu, jadi kadang gue suka mikir juga sih kayak, lu anak custom lu, lu mah anak balap gitu. Kadang kan suka ada yang kayak gitu tuh. Ya gue pengen, harapan gue sih kayak, kita kan hobinya sama kan, motor. di roda 2 juga kan gitu. Lebih ngebuka wawasan aja sih kayak, oh bengkel custom tuh banyak, nggak cuman 1-2 doang gitu. Ini pengerjaannya lama nggak? Pengerjaannya Dari lu pas udah ngasih sketch itu sampai jadi? itu lupa juga gua. Itu kapan ya? Pokoknya sekitar 2-3 bulanan kayaknya dah pengerjaan ini motor. Cepet berarti ya? Dan yang ngegarap mesinnya tuh Mas Prama. Mas Prama. Mas Yosep, sorry. Oh, iya. Dari Prama Motor Works dari Bandung. Oh, collab kali ya? Collab. Bareng-bareng gitu sama... Bareng-bareng. Jadi di apa namanya, di motor ini tuh nggak cuman satu orang aja, tapi kayak banyak orang yang terlibat. Itu kayak Mas Rizky Lembing tadi. Itu kalau tapi kalau pembuatannya motor di drive gitu. Cuman kalau kayak mesin dia taruhnya di Prama Motor Works. Temanya berarti ini Saltped gitu kan, yang kayak tadi si... Iya, yang Bud Monroe gitu. Kalau gue sih banyak kayak bengkel custom gitu di luar yang kayak Bud Monroe itu, yang di Saltped itu. Itu prestasinya apa aja, Bang? Kalau prestasinya ya, ini motor kan kita dalam keadaan kayak gini nih. Ini motor baru dianterin itu sekitar bulan Januari. Jadi untuk prestasinya ya belum dites pun kan, sekarang keadaannya kita lagi kayak gini. Lockdown. Ya. Jadi ya belum, nanti paling kedepannya pasti bakalan dikulik lagi sih sama ini motor gitu. Jadi kalau untuk sekarang masih belum ada apa-apa, cuman gue menang, terus ini motor dibawa ke rumah udah, dan belum diapa-apain lagi gitu. Terus ini Bang, motornya tampilan doang kayak gini atau bisa beneran ngebut tuh kayak yang di film-film itu? Kalau misalkan untuk Nyalanya. kan itunya sih fokusnya sebenarnya ini motor bikin bukan cuma tampilan doang, tapi emang bener speednya juga ada. Sesuai cuman konsep yang tadi ya? Kan nggak mungkin kan ini motor tampilan kayak gini tapi larinya nggak ada gitu. Makanya jadi ya kalau mau ngetes ini motor masih belum bisa karena kayak gini kan. Lagi lockdown guys, jadi belum bisa dipakai jalan. Sebenarnya nyala gitu, dipakai jalan. Kemarin gue pindahin dari sini, gue bawa jalan buat beli es kelapa. Aduh. Enggak bercanda. Enggak, maksudnya hidup, cuman kalau buat ditesnya itu bener-bener dites masih belum dapat hasil yang memuaskan sih. Udah pernah sih kemarin sebelum pas bikin video buat Suranation itu udah bikin, hasilnya itu masih belum maksimal. Itu dites apa di dyno? Di dyno juga, di tes jalan juga, dites maksudnya bener-bener dites ya. Itu juga yang bawa Marsolandi, joki road race di Bandung. Terus ini kan ini mesinnya dua mesin kan, ini kan berarti ini nyalainnya gimana Bang? Di gajlok kah kayak motor road race atau di gimana gitu kayak motor Mio yang ini pakai apa? Jadi sebenarnya sih itu mah pilihan aja sih. Kalau misalkan alatnya ada itu, jadi kayak yang kayak sama kayak Mio gitu, ada ini buat taruhnya di magnet, ada bautnya. Itu ada. Tapi kalau misalkan ya ngarah cepatnya udah dorong aja. Gitu. Dorong bisa lah. Di gajlok guys, kayak motor road race. Nah terus ini first impressionnya nih pas motornya pertama jadi tuh gimana? Lu pas pertama lu lihat nih. Pas launching nih motor ya? Pas lagi di J-Expo itu yang bulan November itu, ya gue nggak bisa berkata-kata sih, kayak anjir. Ini tuh hampir mirip banget sama yang gue gambar gitu. Jadi kayak udah gitu surprise-nya itu jadiin double mesin, nih kan bukan 2 silinder tapi 2 mesin. Kan itu kayak mungkin gue nggak tahu ya ini pertama di Indonesia atau gimana. Cuman kayaknya sih baru pertama di Indonesia yang Ninja double mesin. Bukan
dua silinder bukan ya, dua silinder gitu. Keren, Cuman gue nggak guys. tahu ya di luar sana mungkin ada yang udah bikin cuman nggak diekspos gitu. Cakep guys. Jadi ingat bukan dua silinder kan, kalau dua silinder tuh satu crankcase dua blok, bener gak? Nah kalau dua mesin dua crankcase sama dua blok, anjay keren. Jadi itu sistemnya nyatuinnya nggak tahu pakai rantai kayaknya. Ya, Pakai rantai, penghubungnya pakai rantai deh. hubungnya pakai rantai guys. Jadi ada juga sih yang buat motor dua mesin kayak gini itu di Malaysia. Malaysia apaan tuh? Dua tak Tapi tak? dua tak juga Oh, dua sama itu mesin RX-Jet. Oh RX-Jet. Mm-mm. Tapi itu Di mesin, di acaranya Art of Speed kalau nggak salah. oh deh, kalau sama nggak salah ya. acara custom juga. Acara custom juga di Malaysia. Gitu. Bengkelnya itu gue lupa. Tapi motornya tampilannya sih model-model kayak gini karena kan emang dua tak. Kayak gini aja sih modelnya. Cuman kalau mereka kan belum pakai frame aluminium. Wah kalau ini Udah frame-nya pakai full ya, aluminium. full ya. Bodinya juga udah pakai aluminium. Tapi kan ini berarti kalau dua gini berarti jadi 300 cc ya hitungannya? Enggak. Kalau untuk hitungan Hitungan standar mah sih iya. iya kayak kan Ninja 150 Iya, kali dua. kali 2 jadinya 300 cc kayaknya ya. Kalau RX-Jet 135 berarti 270. ya kayak gitulah. Lah. Cuman kita nanti nunggu aja ya beres lockdown, kita pengen tahu nih kekuatan motornya kan pasti Nanti bakalan gua ituin sih, tes ya. bakalan gua publish sih kalau misalkan emang udah benar-benar bisa dites. Ini publish guys, kita tes di Sera tuh, coba baru 500 meter dulu. Terus ini nih udah kan guys, sudah jelas ya semua dari awal mula perjalanan dia, dari mulai memimpikan sampai jadi motornya. Bolehlah dikit-dikit nih dikasih tahu apa yang udah dirubah, tahu lu aja kan, ini lu juga nggak tahu kan, tahu dari gini dikit-dikit aja deh, apa aja deh Part-part yang dirubah. dipakai aja ya, yang gua tahu aja ya. Paling kayak knalpotnya Kawahara. Kawahardut, tahu nggak? Kawahara. Yang macan. Hiu, hiu ya? Hiu bego. Terus Kalau yang istimewa sih kayaknya dari karbu sih. karbu ya. Karbu itu Lectron. Jadi karbu Lectron ini dia langsung dipesan di Amerika. Oh. Gitu. Jadi special order. Jadi kalau misalkan lu mau ngorder nih karbu, lu harus ngisi dulu tuh biodatanya, kayak misalkan lu pakai motornya mesinnya apa, terus speknya apa, kayak gitu. Oh, jadi dia bikin karbu tuh sesuai spek ya? Iya, jadi Anjay, smart karbu disebut ya kalau nggak salah. Karbu pinter kalau yang nggak tahu. Ya kayak gitulah. Kalau untuk bannya dia pakai Goodyears. Ini juga sama, pesan langsung. Jadi bannya belum ada. Lu mesen baru dibuatin bannya. Gitu. Baru dibuatin ya. Jadi kayak lu misalkan mesen hari ini kayak mesen kue dah. Ya. Ya gitu. Diadon dulu. Langsung dibikin. Jadi nggak ada stok gitu. Open BO. BO guys. Open PO ya. Terus ini ringnya ring berapa nih? Ringnya ring 17. Ring 17. Terus apa lagi? Udah ban, terus Paling tadi frame-nya- karbu, knalpot, frame-nya Aluminium. guys, karena nyesuaiin sama konsep racing ya kan bang? Biar ringan juga kan dia. Nah, itu yang- Terus bodinya juga aluminium. Oh, bodinya aluminium juga nih. Aluminium juga. Itu bodinya bisa diangkat guys, ntar teman-teman bisa lihat itu diangkat. Terus Apalagi? speedo. Tenang ya. Speedometernya itu autometer. Gue baca sih ini. Autometer. Terus Ntar sama koso kalau nggak salah tadi koso itu. ya Hmm. autometer. Terus kalau radiatornya itu Bipro. Di Pro. Ini radiator yang mana ini? Ini yang Ini kayaknya yang depan. oh ini mesin depan nih guys. Ini belakang. Mesin belakang. Anjay. Terus handle-handlenya itu paling apa tuh? Ini KTC sih. Oh KTC ya, Uh-uh. kiri kanan KTC. Terus kalipernya kalau yang belakang double dia Brembo. Brembo Nah, di double guys. kalau depannya itu Supra. Hah? Kalau depannya itu Supra. Yang depan malah pakai punya bapak. Pakai Supra. Kenapa nih? Gue dijelasin juga sih sama drive-nya juga kenapa Iya. kenapa pakainya Supra. Ini kan sebenarnya cuma buat burnout doang sih. Gitu. Jadi nggak di sana juga kebanyakan ngandelin rem belakang bukan rem depan. Jadi ini kenapa harusnya sebenarnya sih nggak pakai rem depan juga nggak masalah. Cuman ini biar bisa burnout aja. Oh gitu. iya.
Dan nggak ada salahnya juga sih pakai Supra. Iya nggak apa, emang kenapa ya kan? Kan yang diutamain berarti sesuai konsep kan yang di belakang gitu kan? Ya betul. Nah, jadi yang penting belakang udah 2 udah cukup. 2 Brembo guys, itu pakemnya kayak gimana? Di rem nanti lepas. Gini langsung ya kan guys? Ini tangkinya nih berapa liter nih? Kayaknya nggak ada tangkinya nih. Kayaknya sih kalau cukupnya sih dia sekitar 1,5 lah, 1 liter segitu. Kecil soalnya dia. Ya, kecil. Itu di balik bodinya. Oh, di balik bodi bisa. Bahan bakarnya apaan, Bang? Pasti ituan apa? Turbo. Spiritus. Spiritus. Enggak bercanda. Ituan apa namanya? Turbo. Bukan. Apa? Bensol. Oh, bensol. Kalau nggak bensol apa? Ya sayang juga sih buat mesin. Cuman kalau buat manas-manasin cukup lah pakai plus. Turbo kayak ya? gue lagi di rumah gitu pakai turbo gitu. Udah mungkin segitu aja ya guys videonya dari Mama. Kita udah lihat motornya, perjalanan semuanya. Ini terakhir nih Bang, pesan-pesannya nih yang punya mimpi kayak lu dah gimana, yang suka sama motor custom kayak gitu. Jadi kalau pesan dan kesannya sih, kalau gua kayak lu jangan apa ya, jangan kepatok sama mimpi lu gitu. Jadi ya lu tuangin aja, kayak di otak lu kan pasti ide-ide liar kan pasti ada. Iya. Nah lu tuangin aja, nanti juga pasti ada saatnya kok bakalan ada yang kewujud gitu. Kayak mimpi gue itu kan mimpi punya motor balap Ninja itu kan SMP. Gue sekarang udah berapa tahun baru kayak tua. Bisa gitu buat Iya. milikin, kayak ngewujudin mimpi gue gitu. Itu sih. Bandel banget. IG lu apa Bang? IG gue Adi Saputra lagi. Adi Saputra lagi nih. Nanti ada mau cantumin di sini buat teman-teman yang pengen nanya mengenai konsep perkonsepan ini, boleh langsung tanya. Kalau lihat video Mamang pusing mau jelasinnya, langsung aja boleh ya guys di video di Instagramnya si abangnya ya, abang. Jangan lupa guys ya videonya di subscribe. Nanti ada juga Instagramnya Mamang sama si Praga sama si Ijal nih, soalnya kita bertiga kesininya. Sekian dulu videonya dari Mamang guys. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.